Ketika Allah berkehendak, maka dunia akan ada perubahan. Ketika Rasulullah bergerak, maka angin topan tidak bisa menghalang. Akan tetapi ketika saya ingin menyampaikan risalah kenabian, maka kalian harus mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khususnya Mudirul Ma'had Darut Tauhid beserta majelis keluarga sami'na wa ta'na. Dan juga kami hormati para dewan asatid, wabil khususnya para dewan juri yang kami tidak bisa sebut satu-satu per namanya, tapi tak akan mengurangi rasa takdim saya sedikit pun. Dan juga tidak lupa juga terhadap para santri-santri putra Darut Tauhid yang berada di tempat ini. Insya Allah kalian ini adalah pejuang-pejuangnya Nabi, insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama yang tidak bisa dijadikan yang nomor 2, apalagi yang nomor 3, ialah memanjatkan puja tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dunia sebagai tempat kita singgah dan menjadikan surga sebagai tujuan kita. Dan yang kedua kalinya, marilah kita bersama-sama menghaturkan sholawat beserta salam kita kepada Nabi yang menunggangi unta, yang tidak pernah menaiki mobil Toyota, Nabi yang menunggangi kuda, yang tak pernah menaiki motor Yamaha. Siapakah beliau? Beliau adalah putranya Syed Abdullah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah. Siapakah beliau kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, di dalam dunia Islam, di dalam agama Islam itu terdapat banyak sekali yang namanya hukum, ya hadirin. Ada yang haram, ada yang halal, ada yang wajib, ada yang makruh, dan yang lain-lain lah. Dari zamannya Nabi Adam, dari zamannya Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain, banyak para umat manusia yang mengerjakan semua hukum-hukum tersebut tanpa mengetahui apa resiko yang mereka nanti akan dapatkan. Hadirin, umat manusia, terutamanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah lupa dengan satu hukum, ya hadirin. Yang mana hukum tersebut adalah hukum yang langsung diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum apa itu, ya hadirin? Ada yang tahu? Di sana ada yang tahu? Di sana? Hukum yang langsung diwariskan oleh Nabi, hukum yang langsung diturunkan oleh Nabi kepada kita ialah hukum sunnah. Hadirin, saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian ini umatnya siapa? Kurang keras. Kalian ini umatnya siapa? Kurang tegas. Kalian ini umatnya siapa? Kalian cinta nggak kepada beliau? Sayang nggak kepada beliau? Cinta nggak kepada beliau? Jika kalian cinta, rindu, sayang kepada Nabi Muhammad, pernahkah kalian mengerjakan yang namanya sunnahnya Nabi Muhammad? Pernahkah kalian mengerjakan sholat maktubah? Pernahkah kalian berpuasa Rajab? Pernahkah kalian mengerjakan sesuatu mengawali dengan bismillah? Alhamdulillah, pernah semua, ya. Ketahuilah wahai hadirin, jika kalian semua ini tidak mengerjakan yang namanya sunnah, lupa dengan yang namanya sunnah, tidak ingin mengerjakan yang namanya sunnah, naudzubillah summa naudzubillah, maka kalian ini
bukanlah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, wahai hadirin. Sebaliknya, ketika kalian semua ini cinta kepada Nabi Muhammad, terus kalian ini mengerjakan yang namanya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, baik itu mengerjakan sesuatu mengawali dengan bismillah, apalagi makan dengan 3 jari, sholat maktubah, puasa sunnah, dan yang lain-lain, maka kalian ini adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, maka kalian adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Sesuai sabdanya Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi Muhammad, faqad ahabbani, maka kalian semua ini adalah, bukan semua, melainkan jika orang yang menghidupkan saja ya, bukan semua, maka dia adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Hadirin, ketahuilah wahai hadirin, sunnah itu bukan cuman menjadi bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu kalau bukan cinta saja apa wahai hadirin? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu saya beri uang nih. Tahu nggak? Nggak tahu katanya. Ya udah, saya beri tahu. Selain hukum sunnah menjadi bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, hukum sunnah ini adalah sebuah pegangan kita ketika kita tersesat atau kita ingin tersesat, wahai hadirin. Bukan tersesat di jalan ya, bukan tersesat di jalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanazatum fi syai'in, ketika kalian berselisih pendapat di dalam sesuatu, farudduhu ilallah war rasuli, maka kembalilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin, ketahuilah wahai hadirin, yang dimaksud ilallah war rasul ini bukan kita langsung kembali kepada Allah. Kita emangnya bisa nggak langsung kembali kepada Allah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Lalu menggunakan apa kalau kita ingin kembali kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menggunakan satu alat. Alat tersebut ialah kalamullah, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dimaksud war rasul apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang dimaksud war rasul itu adalah kembali kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Karena ketika kita tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, itu menyebabkan kita tidak mengetahui mana yang haram dan yang halal. Bahkan juga Nabi Muhammad pernah bersabda, wahai hadirin, lan tadillu ma tamassaktum bihima, jika kalian ini tersesat maka berpegang teguhlah dengan yang dua. Apa ya yang dua? Ayo, ada yang tahu yang dua? Yang pertama kitab Allah, yang pertama adalah kitabnya Allah. Yang nomor dua apa yuk? Yang nomor dua adalah sunnatan nabiyhi, ialah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jika kalian ini adalah umat yang nyata, umatnya Nabi Muhammad yang sesungguhnya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya di mimpi kita, marilah kita bersama-sama menghidupkan bersama-sama yang namanya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, wahai hadirin. Karena di zaman sekarang banyak orang yang lupa, banyak orang yang malas, tidak mau mengerjakan yang namanya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Maka dari itu, kita sebagai santri pejuangnya Nabi, kita bersama-sama menggendong orang-orang yang tidak mau, yang lupa dengan yang namanya sunnah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah fi'li maupun qauli, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum saya mengucapkan satu kata untai salam, saya punya pesan untuk kalian. Menjadi seorang dai itu bukanlah hobi maupun profesi. Lalu apa?
menjadi seorang pendai itu adalah kewajiban langsung dari sang Nabi untuk memperjuangkan agamanya sang ilahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saifullah Yusuf dari Sunan Ampel, asuhan dari kakak Sahrul Layali. Maksudnya Sahrul Layali. Itu orangnya di sana. Sahrul Layali. Kalau boleh nanya, ini dapat dari mana? Kok kayak hampir sama? Ini penampilan dari Saifullah Yusuf sangat baik sekali, penampilan dari Saifullah Yusuf, persiapan yang sangat matang mungkin. Alhamdulillah. Persiapan yang sangat matang dari Saifullah seperti Yusuf. Yang saya katakan tadi, semakin malam semakin seru. Semakin malam semakin seru. Makanya semakin yang malam tidur bangunin, yang tidur bangunin. Langsung saja kita kasih waktu kepada Dewan Juri. Ya, Saifullah Yusuf. Asli mana? Surabaya. Gresik kan itu? Hah? Gresik. Gresik. Sudah kelas berapa? Kelas 6. Kelas berapa? Kelas 6 ibtidaiyah. Masa? Oke. Ya. Saya salut dengan kamu. Saya salut. Kalau tanya umur berapa? Insya Allah umur 15. 33. 15 kan itu? Berapa? 15 tahun. 15. 15. Ya. Terus kamu belajar hitobah di pesantren ini kira-kira 1 tahun mulai Syawal kemarin, mulai dibuka sampai malam ini kamu dinobatkan sebagai peserta final. Berapa kali kamu diundang oleh Jamiah di Pondok? Kira-kira feeling enggak? Coba. Dari pertama kali mondok ini? Enggak, dari Syawal kemarin, dari tahun kemarin. Untuk dari Syawal tahun sekarang ini, saya pribadi itu cuman diundang sekarang saja. Berapa? Sekarang saja. 1 kali. First time. Terus Pertama kali. diundangnya di umum apa di asrama-asrama di pembagian-pembagian itu? Yang pertama itu kami itu diundang pertama kali di masjid seleksi. Kemudian tanggal 10 bulan Rajab itu kami masuk ke semifinal. Alhamdulillah kami lolos. Ya, intinya satu, saya salut dengan kamu dengan usia kelas yang masih kelas 6 tanpa melihat, makanya tadi saya tanya umur kamu ada 15, artinya bagaimana seandainya kamu diberi materi khusus dakwah atau khusus berpidato, saya rasa kamu rajanya kalau tua nanti. Saya rasa kamu rajanya. Kenapa? Mental dan audien kamu kepada ini sudah tidak diragukan lagi, sudah mapan. Artinya bagaimana? Kan kadang orang berpidato itu cuma pandai memang cara menyampaikan, tapi mengajak penonton untuk sama-sama itu sulit. Nah, kamu dapat dari situ tadi. Kamu dapat dari audien tadi itu. Jadi saya juri berdua geleng-geleng mulai tadi. Makanya saya tanya kelasnya. Jadi kelas 6 sudah bisa demikian, ya paling tidak orang tua kamu harus selamatan dong kepada juri ini. Ya terima kasih, sudah baik. Mudah-mudahan kamu terus kamu kaji, terus kamu belajar, terus kamu intip pidato ini sampai ke rumah. Artinya bagaimana? Pulang ke rumah besok di Ramadan,
Karena tapi Ramadan kamu kan di sini 20 hari. Sisanya di Ramadan saya pulang ini kamu di ada apa nama? Kalau kamu pegang mainan, kalau kamu pegang HP di rumah, kamu perbanyak lihat pidato-pidato para dai-dai yang ada di situ. Banyak yang kamu dapat dan saya yakin kamu cepat didapatnya. Terima kasih.